Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Kali ini kita membahas dua hadiah dan dua tragedi. Allah telah memberi kita dua hadiah besar yang olehnya Ia menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita, yaitu Roh itu, the Spirit, dan Firman. Kedua hadiah tersebut, yaitu Roh itu dan Firman, sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Allah adalah Roh dan Allah juga adalah Firman. Injil Yohanes adalah sejilid kitab yang dengan jelas mewahyukan bahwa Allah, Roh, dan Firman adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya ada Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Menurut Yohanes 1 ayat 14, Firman yaitu Allah itu sendiri telah menjadi daging di dalam inkarnasi. Firman yang berinkarnasi ini telah disalibkan dan setelah kebangkitannya, Adam yang akhir ini menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b. Injil Yohanes juga menghubungkan Firman dan Roh. Rohlah yang menghidupkan, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat atau hidup. Allah adalah hayat, roh adalah hayat, Firman juga adalah hayat. Menurut Injil Yohanes, ketiganya adalah satu. Allah adalah Firman, Firman adalah roh, dan roh adalah Allah itu sendiri. Roh itu ada di dalam kita, Firman di dalam Alkitab masih ada di luar kita. Secara fakta objektif, Roh dan Firman itu adalah satu, tetapi di dalam pengalaman kita, Firman sering masih ada di luar kita. Oleh sebab itu, kita perlu terus-menerus harus mengalami dan menikmati Firman yang masih di luar kita itu menjadi sesuatu yang masuk ke dalam kita dan tinggal di dalam kita, menjadi kenikmatan dan suplai kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam hayat ilahi. Roh itu dan Firman inilah dua hadiah itu. Sekarang mari kita melihat dua tragedi. Jika Anda mengamati sejarah gereja, Anda akan nampak bahwa sepanjang abad telah terjadi dua tragedi. Yang pertama berkaitan dengan Firman dan yang berikutnya berkaitan dengan the Spirit atau Roh itu. Tujuan Allah ialah supaya Alkitab dipakai untuk menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam umat pilihannya. Akan tetapi banyak guru-guru Kristen telah mengabaikan penggunaan Alkitab yang sewajarnya ini dan telah menggunakannya sebagai sejilid kitab atau buku pengetahuan belaka, bukan lagi sebagai kitab hayat untuk penyaluran ilahi sebagaimana maksud Allah. Opini-opini dan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda atas Alkitab telah mengundang perselisihan dan perdebatan sepanjang zaman. Banyak di antara perdebatan-perdebatan itu berpusat kepada soal kristologi, yakni pengkajian teologis tentang persona Kristus. Di dalam argumentasi atas persona Kristus itu ada guru-guru besar termasuk bapak-bapak gereja tertentu yang mengabaikan persona Kristus yang hidup. Mereka lebih banyak menaruh perhatian terhadap kristologi atau ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Pengetahuan tentang Kristus melebihi daripada Kristus itu sendiri. Di dalam sejarah gereja, orang-orang bersilang pendapat mengenai baptisan dan cara baptisan. Orang Kristen berdebat mengenai mana yang benar dan yang salah, mana makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang Kristen terpecah belah oleh karena cara pandang berbeda terhadap kebenaran dan terhadap suatu praktek. Ada juga yang berusaha mempertahankan tata cara liturgi supaya mempertahankan cara dan liturgi sebagai upaya agar terlihat lebih murni, lebih purba, lebih sebermula, lebih ortodoks melalui liturgi sistematika dan hierarki yang diklaim sebagai warisan praktek dan warisan lisan dari bapak-bapak gereja dan rasul-rasul. Ada lagi yang ingin terlihat lebih rohani dengan berbagai penekanan khas oleh manifestasi-manifestasi roh. Padahal tujuan Allah ialah supaya Alkitab menjadi pohon hayat. Namun di dalam penggunaan Alkitab ini kebanyakan telah beralih kepada pohon pengetahuan. Hari ini berapa banyak yang membicarakan firman Alkitab adalah untuk menyuplaikan unsur Allah ke dalam manusia, sebagaimana prinsip dan tujuan Allah sebermula, supaya manusia makan dari pohon al-hayat, atau bahasa dangkalnya pohon kehidupan, yang justru membuat bingung kalau kita mengatakan demikian. Pohon kehidupan ini
Pohon al-hayat ini merepresentasikan atau mewakili Allah. Al atau El itu Allah, dan hayat itu adalah unsur Allah atau Allah itu sendiri. Maka pohon al-hayat itu, ini masih digunakan di dalam terjemahan lama, adalah agar unsur Allah masuk ke dalam manusia, supaya manusia bisa mengekspresikan Allah, dan Allah mau melakukan segala sesuatu dari dalam manusia. Filipi pasal 2 ayat 13. Tetapi apa yang terjadi dalam sejarah Kristen? Prinsip ini jarang dibahas, apalagi dibicarakan di dalam mimbar-mimbar Kristen. Penyimpangan terhadap tujuan ini pertama-tama membawa kekristenan kepada kematian rohani. Kemudian mereka menyebarkan kematian itu berlanjut terus di dalam gereja. Betapa menyedihkan, firman telah digunakan sedemikian rupa sehingga menjadi faktor perpecahan. Firman itu telah dipakai untuk mencerai-beraikan orang Kristen menjadi ribuan kelompok. Tetapi Alkitab dan firman di dalamnya tidak bisa dipersalahkan. Tentu kesalahan ada pada orang-orang yang menaruh perhatian kepada pohon pengetahuan, tetapi mengabaikan persona yang hidup, yaitu Kristus yang adalah hayat itu. Inilah tragedi yang pertama. Tragedi yang kedua yang terjadi di dalam sejarah gereja berhubungan dengan roh itu, the Spirit. Mengenai Alkitab dan penafsirannya telah terjadi banyak perpecahan. Sedangkan mengenai roh itu telah mengundang, kalau bisa dikatakan, sedikit kekacauan juga. Karena kekacauan itu banyak orang Kristen fundamental enggan mendengarkan tentang roh itu. Ada beberapa yang benar-benar takut menyebut roh itu, menganggap roh itu sesuatu yang terlalu rahasia untuk dibicarakan. Pengabaian yang sedemikian terhadap roh itu benar-benar merupakan suatu tragedi. Mungkin Anda bertanya, apakah roh itu? Mengapa disebut roh itu? Ya, karena Alkitab mengatakannya di dalam Yohanes 3 ayat 39. Sebab roh itu, the Spirit, ho pneuma, belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, masalahnya kebanyakan orang Kristen hanya mengetahui Roh Kudus, dan Roh Kudus saja di dalam pembicaraan dan pengajarannya selama ini. Memang sejak semula Roh Allah sudah ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Tetapi pada saat Tuhan mengucapkan perkataan ini, roh itu, the Spirit, belum ada, not yet. Mengapa? Karena Tuhan belum dimuliakan. Yesus dimuliakan ketika dia bangkit dari kematian. Lukas 24 ayat 26. Ketika dia bangkit, roh Allah yaitu Roh Kudus telah menjadi roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus ini adalah dia yang telah berinkarnasi, mati, tersalib, dan bangkit. Pada malam hari kebangkitannya, Kristus telah mengembuskan roh ini ke dalam murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 22. Roh itu juga adalah penghibur yang lain, yaitu roh realitas, the Spirit of reality, yang dalam banyak terjemahan dikatakan the Spirit of truth, yang dijanjikan Kristus sebelum kematiannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ketika roh ini hanya sebagai Roh Kudus, dia hanya memiliki unsur ilahi. Namun setelah dia menjadi daging, mati di atas salib, dan bangkit, Roh Kudus ini telah memiliki unsur ilahi maupun unsur insani, yang telah menjadi daging, mati di atas salib, dan bangkit. Roh itu kini adalah roh Yesus yang dibicarakan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Juga adalah roh Kristus. Tadi adalah roh Yesus yang dibicarakan dalam Roma 8:9. Juga adalah roh Yesus Kristus yang limpah lengkap, the bountiful of the Spirit of Jesus Christ, yang dibicarakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Jadi, saya ulangi lagi agar kita semakin jelas hari ini. Roh Allah adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, dan Roh Yesus Kristus. Dengan begitu banyak unsur untuk merampungkan tujuan kekal Allah, maka bisa dikatakan bahwa roh itu adalah roh yang al-muhit, semua dan di dalam segala sesuatu, all inclusive, yang telah Allah kerjakan, alami, dan menjadi apa adanya dia saat ini bagi kita. Inilah roh itu. Demikian pembahasan kita. Bagi yang masih bingung, Anda perlu mendengarkannya berulang-ulang. Dan mungkin ada yang bergumam, kok yang gampang kenapa dibuat sulit dan jelimet. Masalahnya, Kristus yang ada di dalam kita tidak sesederhana pemikiran kita yang hanya mau gampangnya saja. Hari ini dia yang menolong kita juga adalah dia yang al-muhit, dia yang adalah semua dan di dalam segala sesuatu, mencakup semua persoalan dan masalah kita, yang juga telah dialami Kristus di dalam ministri bumianya. Dan penyebutan berbagai roh tadi itu juga adalah kompleksitas
yang tidak dapat disederhanakan. Menjadi sederhana jika Anda telah mengetahui dan mengenalnya, dan menjadi rumit justru ketika Anda tidak atau belum mengetahuinya. Kira-kira demikian. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan ini sampai selesai. Semoga kita memberi perhatian khusus kepada dua hadiah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu Roh itu dan Firman, agar kita kembali kepada tujuan dan maksud Allah sebermula, sehingga kita terlepas dan tidak berbagian lagi di dalam dua tragedi yang telah kita bahas. Kiranya pembahasan ini mencerahkan dan menambah wawasan dan memberikan kelepasan kepada kita. Jika Anda mungkin tersinggung mendengarnya, katakan saja saya terjamah, supaya Anda tidak tersandung dengan pembahasan ini, karena justru pembahasan ini untuk membuat kita esa satu di dalam Roh dan Firman, dan bukan agar kita terpecah belah. Jika Anda diberkati, Anda bisa subscribe dan bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.